Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan sukses memetik kemenangan saat bertandang ke markas Victoria Pleasant dalam laga kedua grup C Liga Champions. Bermain di kandang Pleasant, Dusan Arena pada Selasa malam waktu Indonesia Barat, tim besutan Simone Inzaghi menang dengan skor 2-0. Gol pertama Inter dicetak oleh Edin Dzeko pada menit ke-20. Joaquin Correa memberikan umpan kepada Dzeko yang melakukan tembakan dengan kaki kanannya. Inter menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-70 melalui serangan balik ketika Dzeko memberikan umpan klinis yang memungkinkan Denzel Dumfries mencetak gol. Sementara itu Bayern Munchen juga sukses meraih kemenangan keduanya di fase grup saat menjamu Barcelona dengan skor 2-0. Dengan hasil ini Bayern tetap kokoh di puncak klasmen grup C dengan mengoleksi 6 poin berkat 2 kemenangan. Sementara Barca berada di urutan kedua dibayangi Inter Milan tepat di bawahnya yang sama-sama mengumpulkan 3 poin. Adapun Victoria Pleasant di urutan terbawah tanpa raihan poin. Pelatih Inter Simone Inzaghi merasa sangat puas dengan performa anak asuhnya yang akhirnya bisa memetik kemenangan perdana mereka di Liga Champions dengan mengalahkan Victoria Pleasant di matchday kedua. Pada laga tersebut, para pemain Nerazzurri mampu tampil dominan setelah berhasil mengubah laga yang sulit menjadi lebih mudah di markas lawan. Dan hal inilah yang membuat pelatih Simone Inzaghi puas dengan performa anak asuhnya. Anak-anak bermain cukup bagus untuk membuat pertandingan yang tidak mudah terlihat menjadi sederhana, ujar Inzaghi pasca laga. Ringkas, rapi, tim yang tahu apa yang mereka coba lakukan. Kami mengalami saat-saat sulit tetapi kami melakukannya dengan baik. Marcelo Brozovic terpilih menjadi pemain terbaik dari laga Victoria Pleasant versus Inter. Meski Dzeko tampil gemilang dengan menyumbang 1 gol dan 1 assist, tetapi panelis teknik UEFA lebih memilih Brozovic sebagai player of the match laga ini. Dia mendiktekan permainan untuk Inter sebagai playmaker mereka, selalu mencari untuk mendapatkan bola dan membuat umpan, bahkan ketika mereka mengawalnya di awal babak kedua, ujar panelis teknik UEFA. Dia memainkan peran kapten dan tidak takut untuk berlari ke depan untuk menyerang jika ada kesempatan. Striker Inter Edin Dzeko memiliki dampak yang cukup besar dalam penampilannya saat Inter mengalahkan Victoria Pleasant, mencetak gol pembuka tim sebelum memberi assist kepada Denzel Dumfries untuk gol kedua mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh akun statistik sepak bola Opta, pemain Bosnia itu adalah pemain tertua yang mencetak gol dan assist dalam pertandingan di kompetisi top Eropa sejak Didier Drogba dari Chelsea melakukannya 8 tahun lalu. 36 tahun dan 180 hari, Edin Dzeko adalah pemain tertua yang mencetak gol dan assist dalam pertandingan UCL yang sama sejak Didier Drogba untuk Chelsea pada November 2014 dengan 36 tahun 259 hari. Inter siap menawarkan bek Milan Skriniar kontrak baru dengan pembaruan gaji senilai 7 juta euro per musim untuk meyakinkannya agar memperpanjang kontraknya dengan klub. Sport Mediaset yang melaporkan bahwa Nerazzurri akan berusaha keras mempertahankan sang pemain yang masa kontraknya akan segera berakhir pada akhir Juni 2023. Angka yang ditawarkan Inter menjadikan pemain berusia 27 tahun itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di klub setelah Romelu Lukaku. Skriniar musim ini masih bertahan di klub meskipun ada niat kuat dari Paris Saint-Germain selama bursa transfer musim panas. Dan sekarang memperpanjang kontraknya adalah prioritas agar tidak kehilangan pemain Slovakia dengan status bebas transfer musim panas mendatang.
Mengingat bahwa Parisian siap untuk menawarkan pemain Slovakia kenaikan upah yang sangat besar untuk meyakinkan dia untuk bergabung selama jendela musim panas, Inter tahu bahwa mereka harus membuat tawaran yang signifikan, dan 7 juta euro bersih per musim tampaknya akan menjadi jumlah yang mendekati penawaran PSG. CEO Inter BP Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio akan mengadakan pertemuan resmi dengan perwakilan Milan Skriniar pada Oktober mendatang untuk pembicaraan perpanjangan kontrak. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa serangan Inter jauh melemah musim ini tanpa adanya Romelu Lukaku di lini depan. Gazzetta menyatakan bahwa beberapa kesulitan menyerang Nerazzurri di awal kampanye disebabkan oleh kurangnya ketajaman di sepertiga akhir lapangan ketika pemain Belgia itu absen. Lukaku menjadi starter di 3 pertandingan pertama Inter musim ini, mencetak 1 gol dan 1 assist. Meskipun dia belum dalam performa terbaiknya secara fisik, dia sudah bisa menjadi orang yang dapat membangun serangan. Namun masalah paha yang diderita menyusul kekalahan dari Lazio telah membuat Nerazzurri kehilangan pemain berusia 29 tahun itu dalam 4 pertandingan terakhir mereka. Dan mereka harus mengandalkan pemain seperti Lautaro Martinez, Edin Dzeko, dan Joaquin Correa. Gazzetta berpendapat bahwa ini adalah masalah besar karena penyelesaian alami pemain Belgia dan ancaman di belakang pertahanan lawan yang hilang benar-benar membuat Nerazzurri kehilangan keunggulan mereka. Gazzetta menyoroti bagaimana statistik serangan menggambarkan kekuatan relatif dari potensi menyerang Nerazzurri, di luar fakta bahwa mereka telah mencetak lebih sedikit gol. Musim lalu Inter telah mencetak 20 gol hanya dalam 6 pertandingan dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Sementara mereka hanya berhasil mencetak 12 gol dalam periode yang sama kali ini, rata-rata mencetak 2 gol per pertandingan. Selain itu, seperti yang dicatat oleh Gazzetta, angka-angka yang mendasarinya terlihat serupa, dengan Nerazzurri tertinggal dari musim lalu dalam hal jumlah peluang yang tercipta, operan ke area penalti, dan operan ke sepertiga akhir di antara indikator kunci lainnya. Dalam hal statistik gol yang diharapkan, Inter berada di 14,67 kali gol musim lalu setelah 6 pertandingan, sementara kali ini mereka mengumpulkan 11,31. Inter dikabarkan siap mengajukan permohonan skema proposal pembiayaan kembali utang atau refinance kepada Oaktree Capital. Sebagaimana dilansir Tuttosport bahwa Oaktree kemungkinan besar terbuka untuk melakukan negosiasi dengan Inter terkait refinance utang karena mereka tidak tertarik mengakuisisi Nerazzurri seharga 1,2 miliar euro. Sikap resmi Suning selaku pemilik Inter adalah hanya ingin mencari mitra yang mau berinvestasi di klub. Kendati demikian, Suning juga akan terbuka untuk menjual Inter secara penuh jika ada yang bersedia memenuhi tuntutan mereka yang dinilai terlalu tinggi, yakni sebesar 1,5 miliar euro. Oleh karena itu, penjualan tampaknya tidak akan segera terwujud. Namun masalahnya sekarang adalah pinjaman Inter sebesar 275 juta euro dari Oaktree akan jatuh tempo pada tahun 2024. Jika Inter tidak mampu melunasinya pada tenggat waktu sesuai perjanjian, maka kepemilikan Inter akan diambil alih oleh Oaktree Capital. Kasusnya mirip seperti ketika Elliott Management mengambil alih perusahaan induk AC Milan yang dipimpin Yong Hong Lee. Saat itu manajemen Milan juga menjadikan aset sebagai jaminan kredit, sehingga ketika mereka gagal memberikan pinjaman dengan bunga besar, maka Elliott kemudian mengikat kepemilikan Rossoneri. Sebagaimana diketahui, pinjaman dana besar itu tergolong memberatkan bagi Inter karena dengan tingkat bunga sebesar 12%, sudah menjadi beban pengeluaran tersendiri bagi Nerazzurri. Suning telah meminta perusahaan jasa keuangan asal Amerika Serikat Goldman Sachs untuk mulai menjajaki negosiasi dengan pihak Oaktree terkait pembiayaan kembali utang atau refinance dengan persyaratan yang lebih ringan atau melalui skema restrukturisasi ulang.